adalah latar belakang. Kedua, masalah tiga tujuan penelitian dan tujuan khusus. Dan yang keempat, manfaat penelitian itu bab 1 pendahuluan. Nah, itu nanti nyambung dengan judul. Itu dibahas oleh bukan? Jawabnya sangat benar. Sudah kan? Ya. Nah, harusnya Anda hari ini jangan ngulang itu. Kan udah dibahas. Nah, Anda tanggal 13 itu di RPS bisa tentang survei aja. Tapi di sini membahasnya mendalam. Baik penelitian survei, desainnya apa saja. Ya, gitu ya. Berarti kemarin kita sudah membahas tentang judulnya kan? Latar belakang dan lain-lain. Nah, jadi begini. Itu tadi. Jadi Anda fokus di sini aja. Desain penelitian survei. Ini. Jadi gini. Tapi nggak apa-apa. Materi itu kadang-kadang diulang-ulang nggak apa-apa. Tapi nanti penekanannya di mana? Karena dalam proses pembelajaran juga begitu. Saya kadang-kadang kalau udah materi sampai yang kemana, bingung lagi yang pertama. Karena ilmu itu memang prinsipnya harus diulang-ulang, nggak apa-apa. Ya. Nanti Bulika kadang-kadang saya ulang lagi, saya singgung, nggak apa-apa, saling menguatkan. Tapi materi utamanya itu yang harus di dalamnya, ya. Mereview nggak apa-apa. Nah, jadi saya akan kasih tahu dulu bahwa secara umum dulu ya, penelitian itu ada dua, ada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Betul dulu ya. Sebenarnya ada satu lagi yang lebih heboh, lebih seru, yaitu mixed method. Isinya perpaduan. Ya dua-duanya isinya. Selalu ada yang bimbingan sama saya masa S2, itu dia meneliti mixed method. Ternyata dia juga kebingungan ya. S2 aja jarang sampai apalagi S1 lah. Karena memang agak lumayan berat kalau semester. Nah, Anda S1 bahkan S2 juga masih banyak salah satu kalau nggak kuantitatif, gitu ya, paham ya itu dulu ya. Nah, kemudian di dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif itu nanti ada rancangan itu bisa kata lainnya ya. Dan nanti sudah mulai istilah-istilah dalam riset itu mulai familiar lah gitu ya. Jadi kata lain riset itu rancangan. Makanya kalau Anda lihat ada desainer gitu ya. Desainer itu siapa? Yang merancang. Dalam penelitian ada jenis penelitiannya, ada rancangannya, ada desainnya gitu. Dan nanti ada mendesain. Saya desainnya apa ya yang cocok gitu. Seperti Anda mau membuat rumah, jenis rumahnya apa? Gitu. Ya, saya jenisnya rumahnya rumah yang apa, misalnya rumah yang mewah, sederhana. Nah nanti baru desainnya. Nah desain itu akan disesuaikan. Bukan masalah mana yang baik kalau desain, tapi kesesuaian. Gitu. Makanya kalau artis-artis itu kan dalam memakai busana kan ada desainernya kan? Ya. Nah, di desain, hanya jangan heran kalau artis pakai baju itu bagus ya, begitu dipakai sama kita, jadinya bagus ya. Ya dia udah disesuaikan dengan tubuhnya. Kalau yang seperti ini, jadi kalau mau ngikutin artis, Anda tubuh Anda ngikutin artis dulu, baru ngikutin bajunya. Ya. Jadi kita kadang-kadang asal ikut, padahal nggak cocok, gitu, ya. Dan ya makanya mungkin Anda pernah lihat kan temannya, itu bagusnya pakai baju padahal harganya cuma 100.000 gitu ya. Begitu ada orang pakai harga bajunya 2 juta, dan akhirnya kelihatan bagus gitu. Ya. Karena desainnya kurang pas. Nah nanti penelitian juga begitu, ya. Nah jadi ini bukan mana yang baik, tapi mana yang cocok. Seperti Anda kuliah seperti ini cocok bajunya. Ya. Tapi kalau Anda kuliah atau keundangan pakai kaos, nggak cocok. Bukan jelek kaosnya, bukan. Jadi kalau Anda ke pantai pakai kaos, nggak cocok.
Nah nanti dalam berpikir desain begitu, Anda penelitiannya apa, terus desainnya apa, ya, itu disesuaikan. Seperti Anda bangun rumah, saya menyusun rumah, membangun rumah di Cimahi, saya udah ngomong ke desainnya yang membuat desainnya, kontraktornya, saya bilang gini, saya nggak mau pakai AC, karena di Cimahi ini bisa nggak pakai AC, ya. Saya nggak mau pakai AC dan saya pengen rumah saya dingin. Saya ngatur, gimana Pak? Saya pengen di sini ada ventilasi, saya ventilasi seperti ini. Di belakang saya buka, nggak saya tutup semua penuh. Ya. Sehingga nggak pakai AC pun, saya selimutan gitu. Ya. Apalagi sekarang lagi dingin ya. Nah kalau di pesisir, apalagi di Jakarta, desainnya AC, ya wajar, karena daerahnya daerah panas kan gitu. Nah itu namanya mendesain. Yang luar biasa Unjani, ya. Udah di daerah yang nggak panas, AC semua di sini. Ya. Sebenarnya bisa nggak AC, karena ini gedung AC ini desainnya. Makanya kalau AC-nya nggak jalan ya sudah, nggak akan nyaman. Gitu. Nah, sekarang untuk penelitian kualitatif saya lewat dulu, ya. Nanti sebatas tahu aja bahwa kualitatif itu macam-macam penelitiannya. Yang paling sederhana itu case study. Sebenarnya Anda pernah penelitian kualitatif secara tidak langsung. Anda pernah menyusun studi kasus. Itu teh kualitatif. Disebutnya dengan case study. Studi kasus. Ya. Kalau di kedokteran masa S1 suka bikin case report, laporan kasus. Pasien dikaji gitu kan, diwawancara, diobservasi, dia kan diperiksa, dibuat laporan. Gitu kan, sebenarnya kualitatif. Cuma kualitatifnya nggak ideal. Karena kalau saya case study, case report, saya kasih tahu mahasiswa yang ideal itu minimal 2 pasiennya. Mahasiswa kebidanan, kedokteran suka 1, perawatan juga 1. Ya boleh tapi nggak ideal. Kenapa harus minimal 2? Ada pembanding. Kalau 1 nggak ada pembanding. Ya. Misalnya ada ibu hamil anemia 1, ya hanya mengetahui itu aja. Tapi kan beda kalau sama-sama ibu hamil anemia, ada 2 diikuti oleh Anda sampai melahirkan, bagaimana nanti kondisinya? Kan beda kan? Bisa dikontrol dibandingkan. Kalau mau ini ya. Nah nanti yang lainnya yang lebih seru lagi misalnya ada fenomenologi, ada grounded teori, ada etnografi yang seru tentang budaya, kaitannya dengan kesehatan, ibu hamil. Kalau mau kualitatif itu nanti di etnografi. Nah, kalau ada pengen usul teori baru nanti itu di grounded teori, itu di kualitatif. Dan istilahnya beda semua, itu antara air dan minyak gitu. Ya. Jadi istilah-istilah di kuantitatif dengan kualitatif itu beda. Misalnya kalau di kuantitatif ada bicara populasi, sampel gitu ya, nanti ada dibahas gitu. Di kualitatif nggak ada istilah itu. Yang diteliti siapa respondennya. Nah kalau di kualitatif kan sampel tapi informal narasumber itu di kualitatif ya. Dan masa S1 jarang yang kualitatif. Maka saya singgung kenapa banyaknya kuantitatif? Karena kuantitatif itu cenderungnya lebih cepat. Ya. Kenapa? Karena kelapangannya sekali selesai. Kuantitatif yang pakai metode statistik yang diolahnya. Anda ukur berat badan, tinggi badan, lingkar perut. Semalam ada yang bimbingan masa S1 kedokteran, dia ukur lingkar pinggang, IMT, sama lemak visceral, ya, kaitannya dengan makan malam, ya. Selesai ke lapangan sekali 72 orang, cepat, ya. Nah, kalau kualitatif beda. Kualitatif saya sudah punya. Saya kalau penelitian masa juga saya sudah punya apa ya indikator sendiri.
Nah, kalau kualitatif gimana? Kualitatif 10 sampai 12 respondennya, disebutnya informan, narasumbernya yang diwawancara. Kan tekniknya kan tidak interview kalau kualitatif, wawancara mendalam, bisa sampai FGD, diskusi kelompok. Ya. Kalau diskusi kelompok berapa? Jangan lebih dari 8. Kalau lebih dari 8 udah terlalu banyak. Namanya kelompok kan kecil ya. Itu sudah saya patok-patok itu. Ya, untuk saya sendiri. Nah, jadi kalau kualitatif 10 sampai 12. Walaupun kenyataannya itu bisa kurang. Karena dia kan saturasi kan nanti sampelnya. Kalau nanya 1, 2, 3 jawabannya sama, ngapain harus nanya semua? Gitu. Gitu. Ya, itu di kualitatif. Nah, kenapa cenderungnya lama? Karena lapangannya bisa berulang-ulang. Banyak sekali datanya diolah, timbul pertanyaan lagi. Kenapa dia jawab ini? Ke lapangan lagi. Tujuannya di tengah jalan bisa berubah, bisa bertambah kualitatif. Kalau kuantitatif, Anda membuat tujuan di proposal itu, ya sudah itu. Anda ingin tahu gambaran IRT, gambaran lemak visceral, gambaran tingkat hingga ke lapangan, ya sudah selesai. Tapi kalau kualitatif beda. Anda awalnya ingin tahu bagaimana perasaan dia setelah mengalami trauma. Nanti begitu digali, muncul lagi. Kenapa dia menyampaikan seperti itu? Yang tadinya Anda tidak terbayang, digali lagi. Itu kualitatif. Itu loh, kenapa lama? Karena itu berulang-ulang. Dan seringnya berulang. Aneh kalau kualitatif, ke lapangan sekali aneh. Itu terlalu sakti mahasiswanya. Ya. Terus kemudian kadang-kadang yang ditemuinya respondennya itu nggak mudah, karena memang sedikit, hanya 10 orang, ya 12 orang. Tapi itu kunci orang-orang yang mempunyai informasi yang mendalam. Ya kalau case tadi mah hanya 1-2 orang ya pasien ya. Tapi kalau kayak fenomenologi, gender teori dan lain itu bisa 10 sampai 12. Anda bisa pengen mengevaluasi program KB di puskesmas. Ya Anda harus berpikir siapa yang saya wawancara yang mengetahui tentang program KB kan gitu. Ini sampai kepala dinas, kepala puskesmas, pemegang program, dan kadang-kadang orangnya nggak mudah ditemui. Itu yang bikin lama. Paham ya? Oke. Terus satu lagi, yang bikin lama itu yang utama itu dalam kualitatif itu bukan penelitiannya. Ya, beda ya. Kan kalau kuantitatif ke lapangan yang lama apa? Penelitiannya. Mengukur berat badan satu persatu, walaupun ya paling selama-lamanya seminggu selesai 100 orang kan ya. Ya. Maka hitungan hari lah. Apalagi kalau Anda menggunakan enumerator. Jadi nanti pada saat ada penelitian Anda boleh dibantu oleh temannya. Saling bantu mengumpulkan data. Itu boleh. Itu disebut dengan enumerator yang membantu mengumpulkan data. Saya kalau penelitian besar yang saya kewajiban, saya suka minta tolong mahasiswa. Ayo siapa yang mau ngasih pada gratis ya. Saya cek ke lapangan ngumpulin data, ya, ngumpul anak-anak SD atau mengamati pedagang makanan. Yang kayak kemarin ngambil sampel air, saya teliti air limbah. Itu mahasiswa disertakan. Saya juga punya pengalaman kan. Dan ternyata sama di fakultas lain, di kedokteran juga sama. Banyak sekali dosen termasuk Bu Dekan. Berapa orang itu mahasiswanya? Jadi penelitian payung gitu ya, penelitiannya dosen sekalian penelitiannya mahasiswa, bisa seperti itu. Anda kalau mau pilih ada namanya penelitian payung. Itu di kedokteran banyak sekali yang penelitiannya payung. Ya, bahkan yang S2 aja bimbingan saya payung berapa orang. Ya. Jadi salah satunya supaya efektif dan efisien. Jadi yang dari tikus, ya, pemeriksaan laboratorium tikusnya 30, ada 6 kelompok misalnya. Pengen tahu bagaimana penyembuhan luka kan? Nah nanti mahasiswa yang pertama dia yang dievaluasi adalah intelektualnya bagaimana. Yang satunya NFKB-nya bagaimana. Nanti yang satu. Jadi sekali bedah tikus menghasilkan banyak, tapi dipakai untuk beberapa penelitian. Anda bisa seperti itu. Anda ke lapangan nih, di mana? Ayo kita ke lapangan bareng-bareng ngumpulin data. Nanti datanya kan macam-macam tuh dan dapat. Itu bisa dipakai oleh beberapa mahasiswa penelitian. Yang satu untuk obesitasnya,
yang satu tentang stuntingnya, tapi kelapangan sekali. Itu bisa ketika mau efektif, respondennya sama. Dan saya sering seperti itu. Dengan dosen PLN ukur bagaimana koloni bakteri telapak tangan, saya bisa koloni besi. Gitu. Jadi banyak cara lah yang bisa dilakukan kalau Anda. Dan ingat ya, penelitian itu pasti mengeluarkan biaya. Nggak ada penelitian gratis. Nah begitu nanti ketemu, ini biayanya besar, apalagi kalau eksperimen, uji laboratorium biasanya besar. Tapi jangan menjadi penghalang. Kalau kita memang sudah mau meneliti seperti itu kan, bagaimana kita berpikir mahal itu jadi murah kan gitu. Salah satunya tadi penelitian kolaborasi. Gitu. Kemarin kita berikan gitu, aku masih harus tahu bahwa penelitian itu mengeluarkan biaya, ya berikan. Ya, mulai dari nanti ngurus etik, ngurus izin, nah itu kan ada biayanya bisa. Ya. Belum nanti pemeriksaan lab, ada ke lapangan. Yang paling sederhana itu penelitian adalah penelitian survei. Ya, itu nanti masuk di kuantitatif ya. Nah yang kualitatif, saya kasih selintas saja nanti Anda berdalam. Yang lama itu apa yang paling lama? Bukan ke lapangannya, bukan penelitian ambil datanya. Ya, jadi ke lapangan yang lama itu adalah menjalin trustnya. Karena Anda mau menggali itu. Ada mahasiswa kebidanan, Pak, saya meneliti. Apa judulnya? Bagaimana perilaku seks pada remaja. Sederhana itu judulnya. Perilaku seks remaja. Saya tanya yang teliti siapa? Anak SMA, remaja, SMP sama SMA lah gitu. Dia menunjukkan di SMA. Terus saya tanya, nanti Anda apa yang Anda ingin ketahui dari perilaku seksnya? Ya saya ingin tahu Pak, bagaimana dia selama ini, mulai dari yang sederhana lah, apakah pacaran, misalnya sederhana gitu, apakah kalau pacaran misalnya apa? Ini nggak bisa remaja. Kalau udah nikah maka saya diomongin udah seksnya itu sudah halal. Ini remaja sebenarnya belum nikah. Nah, Anda pengen gali apa? Yang sederhana misalnya gandengan tangan. Sudah punya pacar belum? Pacaran berapa kali? Dan sebenarnya kan pacar gitu kan. Nah kemudian Pak, gandengan tangan. Apalagi istilah gandengan tangan? Berpelukan. Biasanya apa? Ada berpelukan? Dilanjut yang lain-lain gitu kan gitu. Sampai nanti apa? Hubungan seks. Jadi lihat judulnya sederhana ya. Iya. Saya bilang Anda judulnya sederhana, tapi penelitiannya itu nggak gampang. Oh gitu Pak, saya jelaskan. Dan sekarang ilustrasinya gini. Anda meneliti anak remaja SMA itu. Anda sekarang datang ke SMA. Terus Anda udah ngaku. Dek, udah punya pacar? Udah ngaku. Gimana jawabnya? Iya, udah ngaku. Bisa dia, atau bertanya, Dek, pernah nggak ciuman? Nggak usah remaja lah, Anda sendiri saya tanya lah, Anda sekarang saya tanya nih, pernah nggak ciuman? Nggak jarang, maksudnya enggak. Kita mengilustrasikan kan gitu. Anda baru kenal, datang, nanya yang namanya, pernah nggak ciuman? Pasti jawabnya deh, buru-buru ciuman, punya pacar aja dulu. Ya kan gitu ya. Itu gak mudah. Beda kalau Anda ngukur misalnya pengen tahu tentang obesitas, ngukur tingkat pinggang, ngukur IMT. Dek, sini. Nah, saya ukur ya, berat badannya, tinggi badannya, tingkat pinggang. Itu nggak lama ada, bener kan? Betul. Jarang orang menolak. Data kan akurat, ya kan? Iya, betul. Tapi kalau Anda tahu pengen tadi itu kualitatif itu nggak mudah. Maka apa yang Anda lakukan supaya bisa menggali tadi? Dia pernah pacaran juga dan lain-lain. Menjalin trust dulu. Itu yang lama.
Anda harus dekat dulu, mungkin pura-pura jadi guru dulu di situ Anda, jadi wali murid dulu. Kualitatifnya gitu. Dan itu nggak tahu sampai berapa bulan Anda di sana. Padahal Anda ingin deketin nggak usah banyak-banyak 10 anak aja, nggak usah banyak-banyak, atau 5 lah paling sedikit kasarnya malah, atau 2-3 anak. Karena itu kuncinya. Kalau kualitatif itu, begitu Anda sudah dekat, Anda nanti baru bisa menggali, benar ya? Nah, gitu kalau ya itu nanti silakan kalau Anda mau kualitatif. Ini bayangan umumnya aja, saya kasih tahu nanti perdalaman tanya-tanyanya seperti apa. Ya. Makanya nggak sedih di tahun saya itu meneliti, karena di Kesmas ada salah satunya ada kerja ya, keselamatan kerja, sopir ya, sopir truk. Dia ikut sama sopir perjalanan dari mana ke mana, harus ikut dia. Harus gitu. Bro, ya kan? Nanti apa yang dilakukan di jalan? Apakah kita sering jajan di jalan? Ya kan? Apa yang dilakukan? Misalnya dia minumnya bagaimana? Kan supir truk itu kan potensi di jalan. Dia duduk lama, minumnya cukup enggak, apa yang dilakukan? Jadi riset itu banyak sekali. Itu kualitas. Kalau yang kualitatif, saya terus terang, saya mendalamnya memang di kualitas. Karena saya dari tahun 2003, di sini 2004 saya ngajar memang hanya 2. Kalau enggak statistik, saya di penelitian, tapi kualitatif. Nah kalau istri saya kualitatif, S3-nya juga kualitatif, makanya dia bolak-balik di lapangan tentang stunting. Jadi ibu itu ditanya, pemegang program ditanya, dan menarik dalam hasilnya. Misalnya salah satunya kalau dikasih uang pemerintah tidak apa dia buat beli rokok, beli pulsa, itu deh. Makanya benar itu Pak Prabowo kasih makannya, kasih uang mah nggak dikasih makan ke anaknya. Ya, dari terlepas ada kekurangan ya, tapi saya cerita nggak begitu mungkin ya. Itu kualitas itu digali, harus ke rumahnya, kasih makannya apa. Ada anak yang dimakan kasihnya cuma mie lagi. Itu kualitas. Gitu ya. Dan memang kita itu harus tahu fashion dalam bisnis. Saya tahu, saya itu orangnya ya mungkin sudah takdir ya. Kualitatifnya saya nggak kuat, nggak seperti istri saya. Saya kuat di kuantitatif karena apa? Saya kalau suruh PDKT itu susah. Kalau istri saya kan ngobrolnya enak gitu. Jadi ibu itu bisa digali dengan beberapa kali pertemuan sudah iya itu bisa ngobrol gitu kan. Kalau saya kan orangnya terpoin gitu. Mau nikah aja datang ke rumahnya berapa kali, kenapa dia saya kesini mau nikah sama ibu udah selesai. Kalau mereka pacaran dulu gitu kan. Makanya nanti Anda tahu fashion Anda. Kalau Anda senangnya ngobrol, senangnya kan orang beda-beda gitu maksud saya. Jangan sampai Anda tuh orangnya kaku, orangnya terus Anda mau kualitatif. Nanti data Anda nggak akan valid. Tadi tahu-tahu datang ke SMAD, pernah pacaran nggak ya? Kualitatif. Jadi penelitian itu kalau saya ya itu kita harus tahu diri kita. Kita ini versinya apa? Ya, mau seperti saya cocoknya apa? Gitu. Ya. Nah sekarang yang kuantitatif. Nah di kuantitatif itu secara umum ada 2. Ada yang observasional, survei. Ada yang eksperimental. Nah gitu aja ingatnya. Ya. Nah yang eksperimental nanti ada materi tersendiri di pertemuan berapa lagi. Nah sekarang yang observasional atau survei. Ya. Desainnya apa? Ada prosesional,
cash control dan cohort. Nah, nanti kalau eksperimen ada desain-desain yang macam-macam. Nah, jadi sudah mulai ini ya, nyambung ya. Nah, ini pengertiannya ya. Pengertian rancangan penelitian. Nah, jadi dalam penelitian itu ada yang namanya variabel. Nanti akan dibahas lebih dalam variabel. Tapi sekilas saja, kayaknya ada kaitannya dengan variabel. Jadi variabel itu ciri sifat yang diukur, nilainya bervariasi. Jadi inti penelitian adalah ingin mengungkap variabel. Makanya nanti Anda menetapkan dulu variabelnya apa ya, sesuai dengan masalah yang penting. Oh, saya meneliti ibu hamil yang namanya anemia. Anda baca teori jurnalnya. Kenapa ya ibu hamil kok bisa anemia? Nah, itu nanti variabel itu. Anda mencari variabel. Ya, teorinya jurnal. Oh, ibu hamil itu bisa anemia kalau asupan gizinya kurang. Berarti asupan gizi jadi variabel. Oh, kalau dia misalnya apalagi bisa anemia, kalau dia bekerja sampai anemia, variabel bekerja. Anda meneliti misalnya variabel, saya meneliti ISPA pada balita, ya Anda apa? Anda pengen tahu apanya dari ISPA itu. Jadi satu masalah ISPA misalnya itu bisa diteliti oleh banyak judul. Apa ya? Jadi satu fenomena masalah bisa diteliti oleh banyak judul. Kenapa? Kenapa? ACS musik. Oh, itu bisa diteliti oleh banyak penelitian. Nah, Anda mau kemananya? Oh, saya mah pengen tahu kenapa ibu tidak menyusui eksklusif. Nah, berarti Anda cari teorinya. Kenapa ibu nggak menyusui? Oh, ternyata teorinya atau jurnalnya variabelnya pertama apa ya? Yang pengaruh tidak menyusui karena ibu bekerja. Kedua karena ibu nggak tahu berarti pengetahuan. Oh, dia tahu tapi nggak mau. Oh, mungkin sikapnya. Oh, dia mau menyusui tapi tidak didukung oleh suami, dukungan suami. Nah, itu variabel. Nah, beda lagi. Saya mau meneliti tentang ASI eksklusif. Saya lihat banyak itu yang menyusui. Dia menyusui sih, tapi asinya itu kurang banyak. Terus saya mau pengen meningkatkan asinya. Nah, berarti arahnya ke eksperimen. Anda mau gimana supaya asinya meningkat? Saya kasih dalam pepaya lah, saya suruh makan dalam pepaya. Nah, jadi ada pengaruh dalam pepaya terhadap peningkatan produksi ASI. Nah, beda lagi. Kalau itu eksperimen arahnya. Eksperimen itu cirinya adalah Anda memberikan intervensi, percobaan. Nah, itu aja. Bisa ke manusia, bisa ke hewan, kan bisa ke tumbuhan, bisa ke material tertentu. Itu pola pikirnya sebenarnya. Jadi tentang ASI bisa diteliti banyak. Tapi tetap variabelnya ada. Variabelnya apa? Produksi ASI sebelum dan setelah diberikan pepaya. Gitu. Kalau tadi kenapa tidak menyusui? Variabelnya ada kerjaan, ada pengetahuan, ada sikap, ada dukungan suami. Nah, maka di sini kaitannya variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian survei nanti ada namanya cross sectional. Cross sectional itu kata lainnya potong bahasa Indonesia-nya. Jadi penelitian cross sectional itu nanti akan menghubungkan faktor risiko. Faktor risiko itu variabel independennya. Jadi dalam penelitian itu ada variabel dependen, ada variabel independen. Ada variabel X, ada variabel Y. X itu independen. Independen itu yang mempengaruhi. Dependen yang dipengaruhi. Y. Jadi nanti kalau Anda baca buku lain itu nulisnya nggak dependen, tapi X, Y sama aja itu. Nah, di mana dilakukan observasi pengukuran variabel sekali pada waktu yang bersamaan. Jadi maksudnya bersamaan itu bukan Anda meneliti 100 orang itu dilakukan bersamaan, bukan begitu. Tapi yang dimaksud bersamaan itu Anda mengukur variabel dependen dengan independennya secara responden tadi. Anda meneliti tentang pemberian ASI kaitannya dengan pengetahuan ibu. Ketemu responden pertama, ditanya pemberian ASI-nya di mana, sekaligus menanyakan pengetahuannya. Nanti pindah ke responden kedua begitu.
Bisa jadi hari ini dapat hanya 10 orang, besok dilanjutkan lagi. Bisa jadi 100 orang Anda selesai 1 minggu, nggak masalah. Yang jelas mau independennya dalam waktu yang bersama. Anda ngumpul misalnya gula darah, sekalian Anda ngumpul misalnya tekanan darahnya, sekalian ngumpul tanya bagaimana aktivitasnya hari ini. Nah, itu namanya cross sectional. Jadi nggak boleh Anda sekarang datang hanya ngumpul tekanan darah, Anda pulang besok datang ngumpul aktivitasnya. Nah, nggak cross sectional. Ya, paham ya? Nah, ini memang cross sectional ini seringnya meneliti tentang perilaku, tindakan. Kalau penyakitnya yang tidak memerlukan keterpaparan lama. Contohnya tadi, misalnya begadang dengan tekanan darah, itu kan nggak lama ya. Tadi malam begadang, bagaimana tekanan darahnya sekarang? Tapi kalau Anda mau meneliti merokok kaitannya dengan kanker paru, nggak cocok, karena nggak langsung kan. Orang merokok nggak langsung besok kena kanker, benar nggak? Nah, itu nanti desainnya bukan ini. Kalau ini yang nggak memakan waktu lama, misalnya Anda makan makanan yang kontaminasi bakteri dengan diare, itu hitungan jam bisa terjadi diare. Itu bisa kalau seksual. Kalau penyakit ya, kan neliti itu bisa neliti penyakit, bisa neliti perilaku. Kalau perilaku misalnya Anda pengetahuan dengan pemberian aksi, itu konstitusional. Pokoknya yang dari faktor yang menyebabkan sampai terjadinya masalah itu nggak lama atau spontanitas, itu konstitusional. Tapi kalau perlu keterpaparan lama, ya nggak cocok konstitusional. Anda pengen tahu misalnya bagaimana riwayat isi ibu hamil dengan kejadian BDLR, ya jangan konstitusional. Kan ibu hamilnya berapa bulan, baru gimana nanti BDLR apa enggak gitu. Ya. Nah, itu konstitusional. Kemudian yang kedua case control. Nah, kalau case control, kasus kontrol namanya juga. Nah, kalau case control itu nanti pertama Anda tahu kasusnya dulu. Kasus itu jadi dengan penyakit ya. Kalian, oh saya tahu di sana di Bogor ada balita yang menderita ISPA. Berapa orang? 50 orang. Kasus. Nanti Anda tinggal cari kontrolnya. Kontrolnya siapa? Balita yang tidak ISPA di wilayah yang sama. Jadi nanti kasus ada kontrol. Kalau 1:1, kasusnya 50, kontrolnya juga 50. Nanti tantangannya adalah Anda menentukan kontrolnya. Kalau kasusnya kan sudah didiagnosa oleh dokter. Di sana ada ibu hamil hipertensi, berapa orang? 50 orang. Itu kasus. Anda nggak usah menentukan lagi, karena itu sudah ada diagnosanya. Yang Anda harus ukur adalah kontrol. Anda menentukan ibu hamil juga 50 yang tidak hipertensi, menjadi pembandingnya nanti. Tapi Anda harus memastikan bahwa orang yang Anda anggap tidak hipertensi, pastikan dia tidak hipertensi. Karena di kita banyak orang yang sakit, dia sendiri tidak tahu kalau dirinya sakit. Benar nggak? Makanya Anda cek. Jangan sampai Anda anggap dia tidak hipertensi karena dia nggak pernah ke dokter. Ternyata pada saat penelitian dia sebenarnya kasus. Dia sebenarnya orang hipertensi, cuma nggak periksa aja ke dokter. Nah, baru nanti retrospektif kalau case control, ditelusuri riwayatnya. Misalnya yang hipertensi, apakah dulunya merokok, apalagi apakah punya keturunan, genetik, apalagi yang punya hipertensi, apakah selama ini bekerjanya beban stresnya tinggi, macam-macam. Apakah punya penyakit yang lain, misalnya DM selama ini. Nah, itu ditanya, retrospektif itu ditanya masa lalunya. Ya. Nah, itu namanya case control. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Kalau proseksional, kekurangannya apa? Dia kurang bagus untuk menentukan faktor risiko terjadi suatu penyakit.
transaksional. Tapi kalau cash control sudah lumayan bagus, dia bisa memprediksi, cuma dia kelemahannya sering terjadi rekordian. Orang suka lupa ditanya masa lalunya, atau dia tidak bisa menelusuri. Ada bimbingan saya, ya kaitannya dengan hipertensi yang ditanya adalah salah satunya variabelnya adalah keturunan. Saya tanya, gimana nanya keturunannya? Saya tanya, Pak, bapak ibunya menderita hipertensi enggak? Itu nanti bias. Karena namanya keturunan tidak cukup orang tua, bisa kakek, nenek, buyut. Namanya ada teorinya. Ya. Makanya saya sampai sekarang itu masih punya anggapan. Ya, ini kalau dalam Islam kan namanya hipotesis ya, punya dugaan. Kayaknya hampir semua penyakit itu ada faktor keturunan. Ya. Cuma masalah keturunan yang mana? Di Indonesia kelemahannya itu database-nya kan kurang. Contoh ada orang, saya kena DM ya, bapak ibu saya nggak DM. Iya, bapak ibu nggak DM, tapi kakek nenekmu, buyutmu, dia nggak tahu. Itu namanya faktor internal. Makanya ada orang yang merokok puluhan tahun nggak kena cancer. Ada yang nggak merokok, dia terpapar asap rokok hanya berapa puluh tahun sebentar kena cancer. Kalau saya kena cancer ya katanya. Padahal orang tua saya nggak punya cancer. Iya, tapi siapa tahu pakai nenek moyangnya punya. Nah, jadi kalau saya mengedukasi orang merokok, jangan merokok. Kenapa sih mas nggak boleh merokok? Merokok itu bisa cancer. Oh macam-macam lah saya terangkan. Terus ada bapak-bapak, saya udah merokok 20 tahun nggak kena cancer. Jadi, oh iya, bisa. Kalau semua orang merokok kena cancer, pabrik rokok mau udah tutup dari dulu. Benar nggak? Nah, kenapa ada orang yang merokok nggak kena cancer? Padahal dia puluhan tahun sampai kakek-kakek merokok nggak kena cancer. Karena dia nggak punya faktor internal. Ada yang merokok beberapa tahun kena cancer, bahkan nggak merokok kena cancer. Kenapa? Karena dia punya faktor internal. Masalahnya kita nggak tahu kita punya faktor internal apa enggak. Karena kita nggak tahu, hindarilah merokok. Jangan-jangan kita punya faktor internal. Kan pola pikirnya begitu. Jangan nanti melegalkan rokok. Karena ada yang merokok sampai tua nggak kena cancer. Kalau gitu merokok aja dong. Nggak salah. Pola pikir. Risetnya begitu. Saya melihatnya begitu. Faktor keturunan itu besar pengaruhnya. Cuma kita sulit kalau cash control kan dilihat terus. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Saya di keluarga saya nggak ada tuh yang namanya, maksudnya dari bapak ibu saya, kakek nenek ya, saya tahunya kan sama kakek nenek sama bapak sama kakak saya, nggak ada tuh yang namanya sakit gigi. Bukan, padahal dulu kecil, karena kalau tahu saya di SD, kakak saya sikat gigi, teman segitu. Tidur mah tidur, sikat gigi mah udah mungkin gigi kita udah kuning semuanya dulu kan. Tapi nggak pernah tuh gigi lubang gitu. Tapi begitu kakak saya nikah, suaminya itu punya sakit gigi, anaknya kecil udah sikat sakit gigi. Oh, benar kayaknya memang ada faktor keturunan itu kan yang sebenarnya sakit gigi ya. Ini dugaan saya ya, nanti Anda bisa buktiin dalam riset. Ya, kan kita juga lihat fenomena gitu ya, begini gitu ya. Nah, jadi itu case control, retrospektif, itu mesti di masa lalunya. Nah ini biasanya meneliti penyakit. Nah yang paling bagus kalau meneliti suatu kejadian, suatu penyakit yang bagus itu adalah kohort. Nah kalau kohort ini kebalik. Kalau case control kan ada kasus, ada kontrol, ada yang sakit, ada yang sehat, dibandingkan. Nanti ditelusuri riwayatnya, bagaimana riwayat rokoknya, gimana gizinya dulu dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau kohort dibalik, dari faktor risiko dulu. Ada orang merokok sebagai faktor risiko, non risikonya yang tidak merokok diikutin ke depan. Kaitannya dengan kanker paru, misalnya 10 tahun ke depan gimana? Anda ngikutin kohort prospektif. Ada 50 orang merokok, 50 orang tidak merokok. Anda ikutin 10 tahun kemudian.
Nanti yang merokok bisa ada yang cancer, ada yang enggak. Yang tidak merokok ada yang cancer, ada yang enggak. Kebayang? Mau ngikutin ke depan gitu? Sanggup kan? Makanya jangan masuk rekor. Terus bagaimana Pak kalau nggak mau minum alkohol untuk mengetahui faktor risiko terjadi penyakit? Minimal cash control. Yang ideal alkohol. Ya. Kita ini sekarang lagi di kohon. Saya lagi punya feeling ini. Kayaknya kita lagi di kohon. Siapa ya? Tentang apa itu? Ya. Tentang COVID. Semuanya divaksin kan? Makanya saya vaksin cuma sekali. Saya terus terang waktu itu yang kedua ketiga saya bohong. Kalau saya wajib surat kan, karena mau umroh kan harus pakai itu ya vaksin. Nggak divaksin Pak, nanti aja vaksinnya, suratnya aja. Saya takut sebenarnya. Tapi seperti vaksin. Jadi saya lagi berpikir dapatnya apa ya vaksin? Saya nggak tahu kan. Jangan-jangan kita lagi di COVID ini. Ada yang meneliti kita gitu. Mungkin 4-5 tahun, 10 tahun ke depan. Dan ya saya lihat sekarang itu suka ada penyakit aneh. Autoimun. Ya. Nah, kan kita riset itu punya hipotesis ya. Hipotesis kan dugaan. Apa jangan-jangan dampak dari vaksin? Saya nggak tahu. Maksudnya, ya kita kan di lingkup yang kecil ya. Tapi kadang-kadang kalau kita itu sudah bicara riset itu kan berpikirnya kemana-mana gitu. Ya. Kan kita boleh ya berpikir itu kan liar kan kita kan, nggak bisa kita menghalangi orang berpikir, ya kan? Sebenarnya agenda apa sih secara umum gede gitu? Itu vaksin itu kan dulu itu kan kita belum teruji dan tuntas kan, sudah dipakai gitu. Ya ini baru hipotesis saya. Apakah nanti akan ada dampak-dampak yang serius gitu? Masyarakat. Ya tapi berdoa emang mudah-mudahan tidak ada. Cuma kalau sudah gitu itu berdoa mudah-mudahan ya. Cuma kadang-kadang kalau lihat sekarang itu kemarin semalam aja istri saya ya mahasiswa muda masih 40 tahunan punya klinik maju banget di Kabupaten Bandung Barat. Kliniknya maju. Anaknya aja sekolahnya di Alisa. Kemarin meninggal mendadak. Mas istri saya keperawatan. Jadi saya gitu dengar orang meninggal itu mudah-mudah. Ya ini jadi PR ya. Apakah memang perilaku sekarang? Memang salah satunya memang perilaku orang sekarang kan banyak yang kurang sehat. Tapi saya suka maksudnya apa namanya sebatas perilaku orang-orang kita yang tidak sehat. Ada satu negara yang clear tidak ada vaksin. Tahu kan? Dia nggak mau divaksin pada saat itu. Tahu kan? Belanda. Iya. Nanti kita buktikan. Akan benar akan beda nggak ya? Belanda nggak mau dia divaksin. Yang dan kita kan kalau ada kebijakan waktu itu, kalau nggak divaksin masyarakatnya nggak bisa ngurus-ngurus. Mau umroh nggak bisa, mau ini. Ya, tapi kalau sama istri itu banyak diskusinya begitu, anak gitu gimana didik anak, gitu. Termasuk fenomena. Setiap kejadian kita diskusi. Ada mahasiswa yang aneh-aneh. Mahasiswa itu aneh-aneh sekali. Makanya mahasiswa itu udah riset sama saya. Dia suka cerita gitu. Apa yang kemarin mau gerbek sama KRT. Mahasiswa masih gadis ngurusin suami orang.
sini ya, saya cerita nggak di sini. Kan Bandung ini luas ya. Kalau di sini saya malah nggak pernah dengar apa-apa. Alhamdulillah. Dan saya nggak pernah mencari tahu juga. Cuma saya cerita dosen-dosen di luar itu suka dapat malah kalau ngobrol-ngobrol gimana di Unjani. Nggak pernah dengar aneh-aneh saya. Paling 1-2 yang pernah dengar ada penyakit aneh gitu. Tapi di luar tuh ada yang laki-laki gitu ya. Celup pacaran sama ini. Mana kalau pacaran biasa? Celup sini. Ada yang ada. Pas dilihat kan cakep terus. Mana kalau cakep itu? Cuma saya kan nggak suka eri gitu ya. Kenapa yang penting dia nggak cakep tapi banyak uang saya bilang. Kan sekarang yang penting banyak uang. Iya. Makanya laki-laki nggak suka ketakutan. Banyak uang aja. Jadi tadi ada itu macam-macam seragam mahasiswa. Saya nggak tahu Anda pernah dengar nggak ya seperti itu. Itu perlu di riset ya kan. Ya. Dan Anda riset ya. Dengan riset mahasiswa. Ya. Bisa. Kan itu bisa diteliti oleh pembinaan itu. Ya, tapi nggak apa-apa kita bahas. Dalam arti kan kita membahas itu pertama karena kita di dunia riset, ya. Kita bisa melakukan riset kenapa fenomena itu bisa terjadi. Kita bisa kualitatif, saya bilang. Coba digali data itu. Kenapa dia begitu? Ya, apa memang dia pengetahuan? Atau memang sudah jadi kenyataan? Kan orang bisa diganti itu kualitatif. Nah itu kualitatifnya begitu kayak 1-2 digali. Ya. Ada mahasiswa yang keluarnya malam perempuan, jadi kupu-kupu malam ada di luar, jadi sampingan. Itu bisa diriset itu. Ya. Dosen saya kalau perlu tahu yang ahli kualitatif di Undip itu salah satu risetnya adalah meneliti ayam kampus. Cerita dan ada fenomena-fenomena ada. Dan di sini ya sekali lagi di sini loh. Jadi saya kalau ngomong gini jangan pikir di sini loh. Ini di luar. Itu risetnya itu. Itu udah dari tahun berapa tahun yang lalu. Dan dia nyelesainnya di luar negeri. Dia di Belanda. Jadi dia interview, diwawancara, dan itu pun tantangan. Jadi nanti kalau Anda mau riset yang seperti ACC, cari riset-riset yang punya tantangan. Contoh masa saya, dia meriset ada sekitar 10 tahun yang lalu. Masalah Ismas itu dia riset ke itu ke wanita PSK, di lokalisasi PSK. Ya. Saya tanya Anda di mana, di daerah Purwakarta, banyak sana lah. Dan lucunya dia kan perempuan ya, dia perempuan, dia berani riset itu. Dan lucunya apa pas cerita, dia waktu riset ngambil data, dia dianggap yang menjual oleh si pelanggan, sempat ditawar nih. Padahal dia lagi riset. Dan jadi ada kalau mau riset seperti itu, karena itu bisa itu untuk membicarakan tentang IMS ya. Kemarin yang tes mas tapi dia latar belakangnya bidan, dia ngambil yang di kerja puskesmas. Ya, itu loh peneliti yang bimbingan saya tentang IMS pada itu apa homo apa itu gay. Ternyata saya tercengang juga, dia orang puskesmas, saya percaya datanya. Ternyata banyak kasusnya punya istri suka sama laki-laki, lagi banyak, punya suami suka lagi sama perempuan. Saya percaya karena dia orang puskesmas dan itu data puskesmas. Ya. Ternyata IMS-nya tinggi dari mulai GO, ada sifilis dan lain-lain.
Jadi dan sekarang fenomenanya itu trennya meningkat. Nanti HIV/AIDS kan, waktu kapan itu istri saya ikut kumpul yang di Cimahi itu apa? Teknopark ya, yang tempat yang di Cimahi Selatan. Salah satunya kan Cimahi HIV-nya tinggi loh. Termasuk yang D-nya itu ada perkumpulannya itu. Itu cerita istri saya tahun kemarin kalau nggak salah kumpul di situ seminar. Dan itu ada perwakilannya gitu yang jadi apa namanya? Walaupun namanya di sama itu real itu. Maaf aja ya kalau saya orang bukan apa ya, silakan aja lah itu ya, orang mau gini suka sama jenis itu silakan, itu hak mereka ya, tapi saya bicara kan kesehatannya gitu, di MS-nya orang mau jadi PSK ya silakan, itu kan urusan dia ya kan, tapi kita berbicara bagaimana di MS-nya gitu. Jadi saya cerita gini bukan berarti apa membenci mereka, bukan gitu. Ya itu hak mereka kan. Ya. Tapi kita sebagai akademisi, ada riset orang yang PSK pakai kondom enggak, gitu nantinya ke sana. Ini kan udah pada dewasa ya. Sudah. Ya itu ya, saya ke mahasiswa kalau ngajar itu suka ngasih apa ya, challenge gitu, apa tantangan. Mahasiswa S2 juga sama, saya bilang Anda risetnya harus sudah yang menantang dong, jangan risetnya rokok-rokok lagi. Saya bilang itu apa, itu peneliti tuh yang di ini apa namanya itu, penjara itu namanya apa, kalau penjara itu namanya lapas tuh, kalau mau tentang kebersihannya orang Kesmas juga bilang, oh iya ada gitu. Dan itu kan gak mudah masuk ke lapas. Jadi kan ada tantangan. Apalagi tuh pengaman penjalanan tuh apa, pengemis tuh, teliti tuh. Maksudnya kesehatannya gitu. Walaupun saya waktu kumpul di dinas ketemu sama yang kepala dirsosnya, Pak itu di Cimahi kok banyak banget, apa nggak bisa telepon razia tuh yang kita banyak banget. Pak sudah nggak kurang-kurang bagus, itu kan bukan orang Cimahi. Jadi kalau ditangkap, dididik, ya ke lapangan lagi, ke jalan lagi, ternyata banyak bukan orang Cimahi. Oh gitu, ya susah. Makanya semakin kita kasih semakin betah dia. Ya bukan kita tega gitu ya. Ya kecuali yang cacat gitu ya. Tapi kalau anak-anak masih sehat kita minta dikasih, ya udah dia betah seumur di sini. Ya, jadi menarik. Jadi, saya tahu lingkup Cimahi aja lah minimal. Anda nanti bisa riset. Permasalahannya sudah banyak. Termasuk pengangguran terbuka itu kan tinggi banget di Cimahi. Cimahi itu kota kecil, kejahatannya tinggi lah jadi. Iya. Ini perlu diriset. Ya. Padahal lingkungan tentara kan, ya. Wilayahnya nggak luas. Tapi sering menggemparkan kan. Kalau ada fenomena-fenomena, coba nanti diriset. Itu kalau nanti Anda pengen cepat di ACC, cari yang ini permasalahan. Dan kadang-kadang nggak perlu jauh-jauh, kadang-kadang mahasiswa sendiri aja yang diteliti. Kemarin yang FK itu teliti tentang AI, penggunaan AI pada mahasiswa. Bagus juga hasilnya, datanya saya olah, saya lihat, bagus juga. Mau saya masukin Sinta dulu ya. Jadi kadang-kadang itu untuk mendapatkan penelitian yang bagus, nggak perlu jauh-jauh gitu sih. Ada di dekat kita, lingkungan kita gitu. Ya itu nanti tergantung mindsetnya. Jadi kalau kita mindsetnya itu riset segala sesuatu, lihat petani kita aja bisa riset. Petani ada orang, kadang-kadang jangan dianggap orang biasa loh itu. Bisa jadi itu cancer karena kena matahari kan.
Kalau Anda kan pasti mindsetnya bidan ya, Anda ke bidan. Jadi kalau mindsetnya riset, ada fenomena yang aneh bisa jadi tani gitu, nyemprot gitu. Kan itu semprotnya bisa masuk tuh. Kalau harusnya kan dia pakai masker nyemprot tanaman itu ya, bisa jadi riset ya. Banyak loh. Dan nanti di kebidanan ya, Anda lihatnya di kebidanan apa sekarang? Lihat fenomena. Oke, itu ada pertanyaan? Cukup.